Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala man istafa Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bi huquqillah ma dhaqat illa wa farajah Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu amma ba'du. Yang sama-sama tiang pelunggu sami muliakan dan hormati murabbi ruhina al-mukarram Tuan Guru Haji Abdul Majid matta'anallah bi tuli hayatihi. Mudah-mudahan beliau tetap dijan sehat walafiat, panjang umur sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terus tiang pelunggu sami pulih keberkahan beliau, kebaikan beliau tijan sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat jamaah peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami berkat pengiringan sakumpul silaturahim serta melaksanakan perintah desida Allah subhanahu wa ta'ala lik malam sak mulia niki, ye jari wasilah tiang pelunggu sami mendapatkan ridha, rahmat, maghfirah, pengampunan desida Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama pengiring tiang pelunggu sami panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiang pelunggu sami pulih silaturahim lek malam sak mulia niki, guna sama-sama tiang pelunggu sami mengharapkan kebaikan, berkah, ridha desida Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sama-sama tiang pelunggu sami hadir untuk memperingati, mengulang kembali peristiwa agung yang khusus diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Isra wal Mi'raj. Sak kedua kali nenten tiang pelunggu sami lupain haturan salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada semua keluarga beliau, para sahabat, pengikut setia beliau sampai datangnya hari kemudian. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami selaku keluarga, jamaah kaum muslimin muslimat, tijan termasuk umat beliau, sapulih syafaat pertolongan dari beliau kelak pada hari pembalasan. Amin ya rabbal alamin.
Para hadirin hadirat rahimakumullah, li dalam subuh ibarat bebasan para ulama, bismillahirrahmanirrahim, wa mimma yajibu i'tiqaduhu, li antara perkara-perkara sak wajib yang tunggu sami imani, yakini dengan jazim, dengan keimanan yang dikanggu warak keraguan sekedik pun. Nabi niki tiang sak wajib imani annallaha ta'ala asra bihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, bahwasanya desida Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li dalam subuh malam minal masjidil haram, dari masjidil haram Makkah al-Mukarramah ilal masjidil aqsa searah ila Palestina. Niki wajib hukum tiang tunggu sami untuk meyakini, mengiktikadkan akan kebenarannya. Nabi sebab dia wajib imanin tiang jelas memanik desida Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Sasampun terbaca si qori terbalik ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Maha suci, maha agung, maha sempurna desida Allah, maha kuasa desida Allah, sak sampun pelampak panjang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li dalam subuh malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Wa anna dzalika kana bil jasadi war ruh. Isra Mi'raj niki tiang telakuan sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa kana bil jasadi war ruh, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li waktu niki tiang ruh serta jasad. Jadi marak tiang kelungkup sak mangkin niki ruh dan jasad bersupuk yang pun terkena ruh. Jadi peristiwa niki yang di ruh doa, di jasad doa, terkumpul kedua niki yang birruh wal jasad, ruh serta jasad. Yang pun anda ni arak misal niki sabbaso lain niki ruh doa, niki terbantahkan dengan kalam beliau. Anda ni arak bahasa jasad doa, dia tepang masih dia kena niki dia. Sak kena bil jasadi war ruh, murni beliau melakukan perjalanan niki tican sida-sida Allah dengan jasad dan ruh. Li dalam ayat niki tiang tergambar pertama keagungan, kebesaran, kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pertama hikmah yang bisa kita ambil adalah meyakini Allah kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dengan peristiwa Isra wal Mi'raj niki tiang peristiwa sak teparan aran perkara amrun khariqun lil 'adah, perkara sak berlawanan kaca adat kebiasaan yang pun dien bau ya tercerna isi akal, harus terpandang isi iman. Lantaran Nabi tiang lamut ya kadu akal dien tamu akal ni, dien tamu akal sokok dengan lampak langan Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, bahkan menuju mahalul khitab dalam kurang 12 jam.
Bahkan lamun lek dalam madah niki tiang lam yadrat li'man napiaran telang panas tahun sak nyari niki waktulah yang pun dek bau ya terpandang isi akal, terpandang isi iman. Namun alhamdulillah tiang pelunggu sami lek dalam perkara niki tican sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala mengimaninya tanpa ada keraguan. Dek terbahasa segerah wandik satu bahasa dikit ya darak kalimat sak marak ni dengan kalimat sak bersegerah sandik satu niki kalimat-kalimat sak ulik sanat niki tiang tiba Abu Jahal, Abu Lahab dan sak lain. Lagu lamun peristiwa niki tiang pelunggu sami terima dengan iman serta mud yakinah mud benerah kalimat niki oleh sanad tiba Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Yang pun alhamdulillah tiang pelunggu sami tican mengimaninya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki sak pertama bukti kekuasaan desida Allah. Darat perkara seandainya narak kekuasaan desida Allah, apalagi hanya sekedar memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tampak pertama dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah keagungan Allah yang pun cocok terpuji desida Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kalimat pujian niki tiang subhanallah, maha suci, maha sempurna, maha agung desida Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pun becat iman niki sangat berjulun yakin je kuasa desida Allah, berjulun yakin je kuasa desida Allah sanding terbatas dia. Selama perkara niki masih perkara sak mungkinul wujud, mungkin ya arak, mungkin ya terjadi, tetap berlaku kudrat iradat desida Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selama perkara niki perkara sak mungkin terjadi, lek dalam niki yang tetap berlaku kudrat iradat desida Allah subhanahu wa ta'ala. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu adalah bentuk keagungan kuasa desida Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pun kalimat tasbih niki yang lamun dia berjulu pasti setelah niki kalimat, setelah niki yang peristiwa kejadian seandainya mampu selain desida Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, niki contoh di dalam Al-Quran luwek sak lain. Namun terpejulu isi kalimat tasbih setelah niki yang perkara seandainya mampu tegawe isi selain desida Allah subhanahu wa ta'ala. Niki sak pertama. Sak kedua tiang peristiwa Isra Mi'raj niki menyadarkan tiang pelungguh akan kemuliaan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama keagungan kebesaran desida Allah, sak kedua kemuliaan sak tijan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pun dalam kalimat madah pujian-pujian para ulama menjelaskan wa minasyarafil ladzi ikhtassallahu bihi ashrafa rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril wasul. Li antara perkara sak kemuliaan tican kekhususan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mi'rajuhu ila hadratillah al barril wasul. Jadi perkara Isra Mi'raj niki tiang khusus tican baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya wah terjadi sebelum dik ya terjadi malik setelah. Yang pun beliau mengatakan di dalam madahan
alladzi ikhtassallahu bihi asyrafa rasulin, sak khususan sida-sida Allah bagi rasul yang pelungguh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darat nabi, darat rasul sakwah berjudu dia. Lagi makin harak dengan ngaku misalnya wibian waktu Isra Mi'raj kanggo tersanduk dikit. Wajib hukum teingkar. Lantaran nabi Isra Mi'raj niki khusus tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li dalam ayat saya sambung terbaca baru lanjutan niki yang linuriyahu min ayati. Ia tahu tetampak angruan kuasa desida Allah. Jadi mesra dua cerita, dua kisah li dalam peristiwa niki tiang. Kisah pertama yang menjelaskan keagungan desida Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua menjelaskan tentang kemuliaan keagungan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luit yang pelungguh lamun baca di dalam sirah kembiang pun Isra Mi'raj tiang waktu ni kita para naran amul huzni, tahun kesedihan bahasa. Sehingga wafat paman beliau, istri beliau yang tercinta. Yang pun tijan Isra Mi'raj tasliyatan lahu bahasa ulama sirah. Arak sak bahasa tasliyatan lahu, untuk menghibur Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu arak masa tiang suku ni beliau Tuan Guru Abdul Aziz, beliau menjelaskan Isra Mi'raj ini terjadi kata beliau untuk memuliakan ahlus sama bahasanya, untuk memuliakan ahlus sama. Sehingga waktu masih di langit yang mulia langit agung langit tinggi sehingga tu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan saantun Sayyiduna Adam membawa nur Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabatid dunya bibi'zati. Dunia niki tiang jari mulia tican sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Nah niki berkaitan dengan dalam madah penjelasan wa tasyarrafus samawati wa man fawqahunna bi isyraqi nuri dzalikas siraj. Dan langit itu mulia, dimuliakan, ditambah kemuliaan oleh Allah. Wa man fawqahunna, selapu searah ilik langit tican terombok kemuliaan sida-sida Allah bi isyraqi nuri dzalikas siraj, lantaran datang rauh lumba Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun menurut beliau niki yang ditasliyah, yang dimuliakan oleh Allah itu adalah langit yang digembirakan oleh desida Allah Subhanahu wa taala dengan diangkatnya beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedih langit niki wantak sewansak terzahiran di dunia tiang sedih. Nah kesedihan penghuni langit niki bahasan beliau tetasliyah, teuduk bahasan tiang pelungguh, terhibur bahasan tiang pelungguh waktu sa Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tampak tetap keagungan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan waktu saya sampai di Palestina Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin sholat yang menjadi makmumnya itu al-anbiya war rusul wal malaikatu kulluhum. Jadi beliau menjadi imam. Wa taqaddamta lis-sholati wa anta imam. Nabi bahasan para ulama sehingga dalam riwayat penjelasan dalam Sulamut Taufik ini beliau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jami'il khalqi, diutus kepada semua makhluk, diutus kepada semua makhluk, hatta ala nafsi, bahkan kepada diri beliau sendiri. Nah untuk menyempurnakan bahasa niki kemuliaan para anbiya li waktu niki
maka beliau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memimpin sholat. Di sanalah tampak gelar laqab beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, paling mulia di antara para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillah tiang pelungguh tican kemuliaan dari umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah pertama itu ya, kemuliaan kekuasaan desida Allah sandi narak batas. Sak kedua, kemuliaan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad arajal Habib sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahul amin Jibril ila hadratil malikil jalil. Jadi sak kanjen beliau le waktu niki Sayyiduna Jibril. Sak kanjen beliau le waktu niki tiang Sayyiduna Jibril alaihi salam. Le dalam peristiwa niki endah tiang sak bau tiang pelunggu sami bait hikmah Sayyiduna Jibril li waktu niki tegambaran sida-sida Allah menjadi lamun tiak bait hikmah dia seolah-olah Sayyiduna Jibril yang menjadi guru Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu ndek marak nika sak sebenar. Betak sembahyang ni terketuan si malaikat Jibril. Betak ni wahai Jibril, oh ya aran bait Lahab. Ya aran bukit Tursina. Seolah-olah lek masa niki yang sak jari guru Jibril, sak jari murid Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu peristiwa Isra Mi'raj niki tiang seolah-olah marak film, marak cerita, sak jari contoh bagi tiang pun. Jadi berbicara tiang berperilaku beradab tiang pelungguh juk guru, juk ulama sampun tercontohan li dalam peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metode sembahyang ni wahai Jibril pendek nuikan isi beliau cuma jari ibrah, jari contoh bagi tiang tubuh bahasan para ulama waktu sahadir ilik majlis ilmu, waktu sahadir ilik majlis ta'lim, tercontohan tiang tubuh ibarat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng malaikat Jibril. Rembi adab tujuh guru sampai waktu niki betot sembahyang one bukit Tursina. Ia tahun lain munajat Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam. Seolah-olah Jibril memberitahu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Rasulullah tidak tahu. Dan itulah salah satu bentuk adab seorang penuntut ilmu, seorang yang ingin menghadiri majlis ta'lim, majlis muzakarah, mengosongkan diri dari rasa berilmu, rasa tahu, rasa lebih pintar. Ki contoh dia agar kenapa tiang pelungguh bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan di dalam majlis. Yang tiang pelungguh diminta hadir di majlis ta'lim sampun tercontohan kosong tiang pelungguh ni. Nabi maknan kosong tiang memang dia berdui ilmu, dia narak mutau nyambut hadir nuntut ilmu. Berarti dimit ya tamu majlis niki kosong. Dimin arak bahasan gurun tiang pelungguh, bahasan muallim ustaz tiang pelungguh, para al-mukarramun sak nyampian nasihat tiba tiang pelungguh, ya tican sida-sida Allah milih terima nasihat. Bahkan cirin dengan sak teparan oleh muta'allim dengan sak berajah sak tulen jari murid tiang timak ya tertulang 1000 kali. Masalah isi dari majlis itu 1000 kali tertulang, tetap marah ida pertama kali nerima.
itulah orang yang menuntut ilmu yang akan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran Nabi tiang sifat merasa tahu, merasa berilmu, merasa sudah lebih alim, masuk ke dalam masjid, ke dalam majelis, seolah-olah di dalam dirinya itu mengandung kesyirikan. Tapi sebab syirik tiang mengaku memiliki ilmu, mengaku memiliki kepahaman, maka ketika ada nasihat yang masuk, Nabi kalimat saya datang tiang lamun marak nike ya doang laik langat tahu ane sampai lemak dia nanti can taufik sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran Nabi tiang wah berjulu arak sifat-sifat seandik tekayunan sida-sida Allah, termasuk kibir, merasa lebih. Dek mau nikit yang berkat langan majelis ilmu sak kesampean isi guru-guru tiang pro. Nah, hikmah yang bisa kita cari adalah bagaimana adab kita ketika menghadiri majelis taklim, majelis ilmu. Bersifatlah tawadhu, bersifatlah seperti orang yang tidak memiliki apa-apa. Bagaimana nih kita yang marak dengan sak jauh keraru kosong dia. Anda temekan misalnya kita belanja, marak ibarat dengan jauh keraru kosong. Nabi saya tamak niki becak tamu je keraru sama. Bidan lamun wahlu tiang ya tebe ngisi dengan payu burung. Lantaran Nabi wah arak doang isi. Yang pun bahasa para ulama le antara adab yang pelungguh. Hadit salimit hadir di majlis ilmu mendapatkan keberkahan daripada majlis itu adalah mengosongkan diri daripada sifat mengaku sudah berilmu, sudah tahu, sudah paham. Apalagi ada terbersit di dalam hati, saya lebih alim, saya lebih pintar dari orang yang menyampaikan. Itu sudah sifat takabur, maka nasihat-nasihat akan ditolak oleh hati. Itulah bahayanya kenapa misalnya kita terus hadir majelis ta'lim tidak diberikan taufik oleh Allah, tidak diberikan taufik oleh Allah, hanya tahu baik tapi tidak bisa kita lakukan. Di antara sebabnya adalah karena ada sifat takabur yang ada di dalam hati. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah yang akan mengajarkanmu sifat takwa. Jelas kita sudah paham di dalamnya tidak ada kesyirikan, tidak ada pengakuan-pengakuan di dalam hati, dan itulah yang diperagakan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Iki antara hikmah bau tak baik dia. Dengan sebab dengan niki tidak diberikan kebaikan daripada majlis ilmu karena sudah ada sifat kibir, sifat sombong yang ada di dalam hati. Sebaliknya kalau kita tawadhu, ketika hadir majlis kita berniat di dalam hati saya ingin mengambil barokah. Dari siapa? Dari guru kita, dari para hadirin. Karena di antara semua kita yang hadir ada kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah. Dan kalau kita berniat seperti itu, insya Allah keluar dari majelis kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari nasihat, bahkan kebaikan dari sesama jamaah. Lantaran Nabi yang kita sudah memandang diri kita hina, dan itulah yang menjadi contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih ditegaskan lagi oleh Allah, asra bi'abdihi
yang telah memperjalankan hambanya. Yang namanya hamba, yang namanya panjat, yang namanya suruhan, itu sudah jelas hina. Kita diperintahkan sholat oleh Allah, kenapa? Karena kita hina. Kita diperintahkan ibadah taat oleh Allah, karena kenapa? Karena kita hina. Kalau itu kita sadari, maka insya Allah kita akan sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Tampak kemuliaan Rasulullah Allah, kemuliaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tetap di maqam hamba, tetap tempuh terpanggil sida-sida Allah bi'abdi, dengan gelar kehambaan. Karena hanya dengan gelar kehambaan, ketika kita berhadap kepada Allah melakukan ketaatan, akan tetapi sifat kehambaan kita terus ada di dalam diri kita, maka kita akan sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sifat hamba diantaranya adalah dhaifah. Kita ini lemah. Sifat hamba diantaranya jahula. Kita ini bodoh. Sifat hamba diantaranya adalah zalumah. Kita banyak salah. Maka ketika kita sadari kita lemah, kuasa yang ada di diri kita, ulama tauhid menjelaskan, la qudrata li makhluqin, tidak ada kuasa bagi makhluk. Itu kata ulama tauhid. Karena kenapa? Kita hamba, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita sudah lemah dari dulu, sekarang, dan seterusnya. Maka kuasa yang ada pada diri kita, la ta'thira li makhluqin biquwwatihi wala bi tab'ihi. Tidak ada asar, tidak ada bekas dari seorang hamba lantaran karena ada kekuatan atau ada tabiat kebiasaan yang ada pada diri. Bahkan ulama tauhid mengatakan hamba itu cirinya adalah hudus. Kita ini asalnya tidak ada menjadi ada. Maka pantas Allah mengatakan kita lemah. Pantas Allah mengatakan kita ini jahil, bodoh. Bukti nyata sudah jelas. Mulai dari kita lahir tidak ada ilmu, la ta'lamuna syai'an. Itulah hakikat kita sebagai hamba. Kita dhaifah, lemah, sudah kita sadari. Mulai kita lahir tidak bisa bergerak kecuali digerak. Akhirnya akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, tidak lupa pula kita ini zaluma, yang banyak salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ibadah taat yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, jangan sampai membuat kita lupa diri. Kita ini tetap menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ibadah yang paling tinggi, yang paling agung, bahkan menjadi standar bagi ibadah-ibadah yang lain, itu adalah sholat. Dan ibadah sholat inilah yang menjadi pembeda kita dengan orang-orang yang kafir. Ibadah sholat inilah yang menjadi penyambung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama ibadah sholat yang diterima oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau Isra Mi'raj, itu adalah menjadi jalinan, menjadi hubungan, menjadi sinyal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sholat kita remehkan, kita tinggalkan, maka tidak ada sambungan-sambungan yang lain yang berfungsi. Maka tidak ada jalan yang lain yang bisa kita cari. Sholat menjadi mizan, menjadi ukuran, menjadi mi'yar bagi ibadah-ibadah kita yang lain. Yang pertama dinilai oleh Allah sholat. Apabila sholatnya bagus, yang lain baru terhitung. Sedekah terhitung, zakat terhitung, haji terhitung, umroh terhitung, ibadah-ibadah yang lain dihitung oleh Allah. Akan tetapi kalau sudah tidak ada sholat, ibadah yang lain tidak dihiraukan oleh Allah.
Maka dalam hadis as-salatu imaduddin, salat itulah menjadi akar, menjadi tiang bagi ibadah-ibadah kita yang lain. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menyadari kebesaran keagungan Allah, kemuliaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa diberikan kesadaran oleh Allah akan kita seorang hamba yang hina, yang butuh pertolongan bantuan dari Allah, dan terus menerus diberikan taufik hidayah untuk bisa menjadi muqimis shalah, menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Mara sekali doa Nabi Ibrahim dia, waj'alni muqimas sholat. Tidak cukup saya saja, kata beliau, wa min dzurriyyati. Mudah-mudahan bijejarin tiang pelunggum sak sempat hadir, keluarga tiang pelunggum sambil jiwa tahu tiang, keturunan tiang pelunggum termasuk min muqimis sholat. Amin amin ya rabbal alamin. Inggih sampun niki sakbul tiang hatur ilek waktu sak mulia niki, mudah-mudahan arah berkat bagi tiang pribadi, mudah-mudahan kau jadi peringatan bagi tiang pribadi dan tiang pelunggum senamian. Kurang lebih tiang tunas ampura maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.